Saudari-saudari yang terkasih, minggu ketiga di masa Advent ini disebut sebagai Minggu Sukacita. Maka lilin ketiga yang kita nyalakan berwarna jambon. Karena apa? Karena kita memang sungguh-sungguh sudah tahu bahwa yang akan datang, yang kita nanti-nantikan itu sudah pasti. Ibaratnya seperti kalau kita di rumah ini, lalu ada keluarga, orang tua, orang yang kita cintai mau pulang ke rumah kita. Terus ditelepon, "Mbah, pun dugi pundi? Iki wis tekan Magelang." Oh, mangkat saka Jakarta wis tekan Magelang, berarti wis sedak. Maka kita sudah wah wis seneng, pasti. Oleh-olehnya pasti, kedatangannya pasti. Kepastian itu yang juga kita syukuri, bahwa kabar sukacita itu bukan cuma kabar kosong saja, tetapi sungguh-sungguh ada isinya. Bahwa kabar sukacita itu memang ada alasannya. Dan alasannya bisa kita dengarkan dalam bacaan-bacaan Injil tadi. Yang pertama, kita bersukacita seperti Nabi Yesaya yang mengatakan, sukacitanya adalah karena roh Tuhan ada padaku. Roh Tuhan yang memberi kita hidup. Awake dhewe urip ki wis dasar saka sukacita yang paling dasar. Yang seringkali malah tidak kita sadari. Seringkali malah tidak kita syukuri, awake dhewe sibuk goleki barang-barang liyane, lali yen awake dhewe urip ki wis gratis saka Gusti Allah. Matur nuwun dina iki awake dhewe urip. Kita bersyukur karena roh Tuhan ada pada kita. Lalu untuk Nabi Yesaya, roh Tuhan yang hadir itu menggerakkan untuk mewartakan kabar baik kepada orang-orang sengsara, merawat orang-orang yang remuk hatinya, memberitakan pembebasan kepada orang tawanan, kepada orang yang terpenjara, dan memberitakan bahwa tahun rahmat sudah datang. Roh Tuhan itu kabar baik yang paling pertama. Hidup kita ini kabar baik yang paling utama dari yang lain-lain. Lalu Santo Paulus mengingatkan kepada umat di Tesalonika supaya apa? Bersukacitalah senantiasa. Bersukacitalah. Tetaplah berdoa dan mengucap syukur dalam segala hal. Santo Paulus mengatakan kepada jemaat bersukacita. Memang dalam kenyataannya yang dialami oleh jemaat bermacam-macam. Bisa jadi memang pengalamannya gampang. Bisa jadi memang sungguh-sungguh menyenangkan. Bisa jadi sesekali ada jemaat yang harus dikejar-kejar, diminta pertanggungjawaban untuk ditanya, "Kowe iki melu sapa? Yesus ki sapa?" dan lain sebagainya. Tetapi untuk jemaat dikatakan selalu bersukacita. Bersukacita. Sukacitanya adalah karena ketekunan dalam doa dan dalam syukur atas segala hal. Bersukacita, ora seneng tok, ning ya ora susah tok. Tidak lalu bungai yen pas nampa kabar kabungahan. Tidak merasa terlalu senang yang berlebihan karena menerima kabar berkat. Tetapi juga nek pas nampa kabar sing ora nyenengke ora bingungi. Dadi ora bungai nek gek bunga, ning ora bingungi yen pas bingung. Tetapi bersukacita karena bertekun di dalam doa. Yang pertama tadi Nabi Yesaya mengatakan roh Tuhan itu dasar dari syukur kita. Santo Paulus mengatakan bersukacita, juga bertekun dalam doa dan mengucap syukur dalam segala hal. Untuk Yohanes dalam bacaan Injil, keduanya itu lalu diwujudkan bahwa minggu kemarin kita mendengar siapakah Yohanes itu. Orang yang menghayati kehadiran hidupnya sebagai orang yang diberi mukjizat. Lalu mukjizat dan perutusan itu membuahkan perbuatan-perbuatan, yaitu mewartakan kabar baik, mengajak orang untuk bertobat, mengajak orang untuk bersama-sama menyiapkan jalan bagi Tuhan. Tetapi di sini Yohanes sendiri mengatakan bahwa ojo moro karo aku, dudu aku Gusti iki, saya bukan Mesias. Yang akan datang yang nanti, saya ini cuma penunjuk jalan. Menjadi penunjuk jalan saja sudah bahagia, sudah bersyukur. Dan itu dihayati oleh Yohanes, bahwa nanti yang akan datang jauh lebih daripada saya. Tetapi kita yakin bahwa roh Tuhan itu menggerakkan Yohanes untuk berbuat seperti itu,
menjadi kabar sukacita. Saudari-saudara, inilah dasar dari kabar sukacita itu. Yang pertama bahwa Roh Tuhan itu telah berkarya terus-menerus dalam hidup kita, memberikan berkat kepada kita. Dan kalau kita bersukacita itu ora bungai mergo pas rumangsa bunga, atau sebaliknya bingungi nek pas rumangsa bingung, tetapi sukacita karena terus-menerus mencoba bertekun di dalam doa dan atas syukur dalam pengalaman-pengalaman dan segala hal. Itu dasar sukacita kita. Sukacita kita karena Allah. Sukacita kita karena Allah yang memberi hidup. Sukacita kita karena kita boleh mengalami pengalaman-pengalaman apapun itu bentuknya dan kita boleh bersyukur. Yang kedua, kalau kita mau bersyukur bahwa kita adalah orang yang sudah menerima kabar sukacita. Minggu yang lalu kita belajar untuk meyakini bahwa apa? Bahwa kita ini orang Katolik, orang yang sudah dibaptis, jajal diamini karo diimani, aku iki utusan dalem Gusti. Saya adalah utusan Tuhan untuk lingkungan, keluarga, masyarakat, gereja di mana saya berada. Saya adalah pembawa kabar sukacita. Ternyata tidak semudah itu membawa dan melestarikan kabar sukacita. Nyatane kudu latihan untuk membawa dan melestarikan kabar sukacita. Misalnya selama seminggu ini saya belajar untuk milih dito kabar sukacitanya itu apa saja. Misalnya kabar sukacita tentang orang-orang muda Katolik. Dalam pertemuan para pengurus lingkungan dan wilayah di bulan Oktober, kalau ngomong ke cah OMK, apa meneh OMK neng lingkungan, suarane iki jan ora nyenengke. Ora do aktif, ora do ketok, angel dan lain sebagainya. Pokoknya intinya orang nyambung. Seminggu ini saya mencoba melihat bahwa ada anak-anak muda yang secara serius mencoba menyiapkan sesuatu, sebuah acara Natalan sederhana, Natalan Celimen, ben adi-adine anak-anak, remaja dan keluarga nanti bisa memiliki kesan yang baik. Natalnya pandemi tetapi punya ingatan tentang ono sesuatu, ono Natalane. Apa isine sesuk dinteni. Ada sesuatu yang disiapkan. Lalu saya merasa, ya cen urung kabeh, ya gek ming cah 10, cah 15. Let teko ya isih sok-sok kudu dielingke. Lalu saya sendiri juga merasa, mergo wis ana bocah sing nanggapi ngene iki, tanggung jawabku dirumat, diopeni. Nek ngelih dipakani. Ora dibiuki pakan ning ya dipikirke lek do mau piye wong cah-cah nom-nom gek do semega. Terus ditutke nek mbok menawa butuh sarana, butuh dana, butuh pemikiran, butuh diskusi. Tapi itu kabar baik untuk saya bahwa ada orang-orang muda yang ternyata punya hati dan bisa digerakkan untuk gereja. Kabar sukacita bahwa puji Gusti awake dhewe dina minggu iki isih iso misa meneh. Burung putus lho mulai bulan Juli. Saya syukuri sungguh-sungguh bahwa kita bisa lama-lama saling memahami piye carane yo awake dhewe ben iso misa sehat, selamat. Saya syukuri bahwa kita komunikasi dengan pengurus lingkungan, dengan kita masing-masing di rumah masing-masing ki saya nyambung. Semakin kita pahami bersama-sama. Saya bersyukur dina iki minggu ini kita komplit 34 lingkungan misa kabeh. Minggu kemarin masih 2 yang lockdown. Rasane iki grantes. Isih ana sing lara. Rasane iki susah. Tapi itu patut disyukuri sebagai sebuah kabar baik. Tanggung jawabnya apa? Yuk diteruskan. Lelong tinulung saling memperhatikan, saling menanggapi dengan positif. Kita teruskan lagi. Informasi-informasi do nanggapi arep do melu misa apa ora, aja mepet-mepet. Itu saling menanggapi, sing dirumatke ndemenake, yang dikelola itu menyenangkan, kita sama-sama. Saya mendengar kabar bahwa sing do melu misa Natal ki oke. Perkara pas misa Minggu ki sing melu ming wong 5, ming wong 6,
Ujuk-ujuk ana pendaftaran misa Natal sing daftarke 90, 70. Bagi saya itu kabar sukacita. Iki wong Katolik tenan. Isih kelingan ambegan napas Natal Paskah. Bagi saya itu kabar sukacita. Saya syukuri. Oh, ya isih do kelingan karo gereja bahwa kelingan ming setahun ping pindho ora apa-apa. Apik. Saya syukuri. Lalu kita bersama-sama mengelola piye ya carane engko le Natalan tetap sehat, selamat, aman, saling menolong, saling menjaga, berkesan, sehat dan selamat. Saya syukuri bahwa kalau saya mau masuk ke gereja ini di sakristi nonton piro iki sing do nampa komuni ning omah, sing sepuh-sepuh, sing rentan, yang sakit. Saya syukuri bahwa jumlahnya semakin sedikit. Berarti kan minggiri sing sepuh-sepuh to, sing lara-lara wis do mari. Mbuh lara atine, mbuh lara pikire, mbuh lara awake, saya suwe saya mari. Wis do wiwit wani ning gereja. Saya syukuri bahwa itu sesuatu kabar baik. Lalu saya sendiri merasa memiliki tanggung jawab. Oh, berarti aku ya saiki kudu tenanan. Wong-wong sing do teko iki, kita yang datang ke Ekaristi ini sudah sungguh-sungguh berusaha dan bertanggung jawab. Lalu kita sama-sama saling meneguhkan. Mulih saka misa iki rasane bunga. Nonton nang omah kok nonton. Melu misa nang omah ya rasane bunga. Kita syukuri bahwa Komsos saiki duwe kamera apik. Sing do tugas Komsos, Mas Pandu dan teman-teman itu semakin serius dalam menyiapkan misa di rumah itu. Kita syukuri, matur nuwun Gusti. Wis iso misa senajan isih nang omah. Ya syukuri. Mula aja lali engko do di like karo di subscribe YouTube Komsos. Iki lho wis tak endorse lho iki. Aja lali di subscribe YouTube-nya Komsos. Memang kita berharap bahwa semua membaik, semua semakin baik sehingga kita bisa bertemu lagi. Tetapi bahwa itu sarana-sarana yang ada sekarang yang bisa kita manfaatkan untuk melangsungkan hidup dan iman kita, disyukuri. Matur nuwun Gusti. Sing paling penting awake dhewe ngulinake kabudayaning katresnan. Nek arep ra trima akeh banyak hal yang tidak beres dalam kehidupan kita. Nek awake dhewe arep ngritik terus, nek awake dhewe arep ra trima terus ora entek-entek, tidak ada habisnya. Saya syukuri bahwa ada orang yang punya perhatian kepada anak-anak. Jajal yuk piye carane nguripke bocah-bocah. Saya syukuri bahwa dalam pembicaraan kami di pasturan, di meja makan, Romo Harjo mengatakan piye yo awake dhewe ngadekke bocah-bocah. Awake dhewe tuku pituwe po yo. Engko terus dienggo hadiah. Sapa sing gelem melu lomba iki ora apa-apa, sing penting seneng. Lalu nanti pasti akan ada orang-orang yang yo wis ana sumbangan pit. Wah, iki tak sumbang meneh apa? Ana keluarga sing nyumbang TV dienggo hadiah. Umpamane lho, umpamane. Ono sing nyumbang pit motor dienggo hadiah. Umpamane lho, umpamane. Saya syukuri orang muda yang bergerak dengan solidaritas, kita yang masing-masing bergerak dengan solidaritas. Anak-anak kita yang di rumah juga bertahan dengan segala kesulitan mereka sekolah di rumah. Orang tua yang bertekun dan sabar, wong priayi-priayi sepuh adiyuswa sing paling sregep neng gereja, bertahan dan tetap bersyukur di rumah dalam keterbatasan mereka, menerima komuni di rumah dengan siap sedia, lilo legowo matur nuwun. Terima kasih, itu kita syukuri sebagai kabar baik. Dan kita perlu terus-menerus berlatih untuk apa? Untuk ngulinake. Awake dhewe ora kok anti kritik, kita kok tidak kok mengatakan pokoknya ndelok sing apik-apik ora. Tetapi berangkatlah untuk melihat itu semua dari rasa syukur bahwa hidup kita sebagai orang Katolik adalah kabar baik. Alasan utama kabar baik kita adalah karena Roh Tuhan ada pada kita. Awake dhewe diparingi urip, awake dhewe diparingi nyawa kuwi wis alasan dienggo bersyukur. Lebih daripada yang lain-lain. Saudari-saudara, hari Minggu ini adalah hari Minggu kabar sukacita. Sebagai orang Katolik, mari kita terus-menerus berlatih dan membiasakan diri untuk melihat kabar baik dari Allah yang ada dalam hidup kita,
menjadikan keluarga, lingkungan, masyarakat, gereja kita ini sebagai tempat di mana bertumbuh aneka macam kabar baik, dari yang paling sederhana sampai yang paling luar biasa. Supaya apa? Supaya hidup kita memang semakin layak dan pantas menjadi pewarta-pewarta kabar sukacita, hidup kita menjadi pembawa Injil.